Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, telah kita jelaskan tadi dasar-dasar ilmiah, pijakan-pijakan ilmiah tentang kewajiban berpegang teguh dengan manhaj salaf, yaitu manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang telah berjalan di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya dalam seluruh permasalahan agama ini. Telah jelas sekali bagi kita dalil-dalil dari Al-Quran was sunnah dan juga dari ucapan para ulama, bahkan ijma', kesepakatan para ulama, dan juga dalil-dalil aqliyah akan wajibnya berpegang teguh dan mengikuti jalan as-salafus salih serta meninggalkan seluruh jalan apapun yang menyelisihi akidah dan manhaj atau metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan pada bagian akhir tadi telah kita jelaskan beberapa syubhat orang-orang yang menentang manhajus salaf dan yang mereka inginkan agar kaum muslimin itu bebas memilih akidah sesat manapun. Tidak boleh adanya amar ma'ruf nahi munkar, tidak boleh ada saling nasihat menasihati, tidak boleh pula menyalahkan walaupun jelas-jelas itu salah. Maka alhamdulillah telah kita bantah sebagian dari syubhat-syubhat tersebut, dan kita akan tambahkan lagi satu syubhat serta bantahannya dari buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, buku yang penuh dengan kedustaan. Dari sisi sejarahnya penuh dengan kedustaan dan pemutarbalikan fakta, dan dari sisi pendalilan-pendalilannya itu sangat jauh dari kebenaran dan bertentangan dengan pemahaman ulama ahlus sunnah wal jamaah. Syubhat keempat yang disebutkan oleh penulis buku tersebut dan didukung oleh Ketua NU Syed Agil Siraj, katanya kalau kita mengikuti salaf berarti menyelisihi mayoritas umat. Kalau kita mengikuti jalan salaf, jalan ahlus sunnah wal jamaah di dalam beragama, berarti akibatnya akan menyelisihi mayoritas umat hari ini. Maka berarti manhajus salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya itu salah, tidak benar. Kenapa? Karena kenyataannya amalan-amalan atau keyakinan yang mereka berjalan di atasnya itu menyelisihi mayoritas umat. Mayoritas umat mengatakan Allah ada di mana-mana, tetapi as-salafiyun ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah itu di atas arsy dan Allah tidak membutuhkan arsy. Mayoritas umat menafsirkan sifat-sifat Allah hingga keluar dari maknanya yang sebenarnya. Mereka katakan yang dimaksud dengan tangan itu adalah kekuatan. Yang dimaksud dengan istiwa adalah istaula atau istila, berkuasa. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun tidak menafsirkan demikian, karena itu adalah penyimpangan yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah. Mayoritas umat mengadakan perayaan-perayaan bid'ah, mengadakan maulid, mengadakan perayaan Isra Mi'raj, mengadakan perayaan Muharram, tetapi yang mengaku salafiyun
dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah yang hakiki, tidak ikut-ikutan, bahkan mencela perayaan-perayaan tersebut yang merupakan bid'ah. Iya. Dan masih banyak lagi. Mayoritas umat apabila ada di antara orang tua mereka atau keluarga mereka yang mati, maka mereka akan bikin selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 40 tahun, 100 tahun, dan seterusnya. Tetapi ada sekelompok orang yang mengatakan mereka itu salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah, justru mengatakan itu bid'ah, itu perkara baru di dalam agama, mengada-ngada di dalam agama, dan mereka tidak mengamalkannya. Banyak menyelisihi mayoritas umat. Dari segi pakaian, mereka mengatakan bahwasannya kalau laki-laki itu memanjangkan pakaiannya sampai melewati mata kaki itu haram, termasuk dosa besar. Tapi mayoritas umat Islam justru pakaian mereka menutupi mata kaki. Wanita-wanita mereka menggunakan jilbab lebar, jilbab yang syar'i, tidak sesuai atau menyelisihi jilbabnya mayoritas umat. Iya. Dan masih banyak lagi yang antum sudah tahu sendiri. Jadi kalau begitu, ajaran ini salah karena pengikutnya sedikit, karena menyelisihi mayoritas umat. Dan mereka berdalil dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan al-Imam Ibnu Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kecuali pada bagian akhirnya ada lafaz yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka Allah liyajma'a hadhihi al-ummah 'ala ad-dalalati abadan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan umat ini di atas suatu kesesatan selama-lamanya. Tidak mungkin mereka bersatu di atas kesesatan. Wa yadullahi 'alal jamaah, dan tangan Allah di atas al-jamaah. Hakadha, demikianlah. Fa'alaikum bis-sawadil a'zam, maka wajib atas kalian mengikuti as-sawadul a'zam, golongan yang besar. Fa innahu man syadza fin nar, karena sesungguhnya siapa yang menyendiri, maka dia akan menyendiri di neraka. Bagian akhir tersebut, yaitu barang siapa yang menyendiri, dia akan menyendiri di neraka. Ini yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya, jelas. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti al-jamaah dan juga untuk mengikuti as-sawadul a'zam, golongan yang terbesar. Mereka berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahwasannya kalau begitu, karena kalian minoritas, pengikut kalian sedikit, maka kalian di atas kesesatan. Sedangkan yang banyak itu adalah di atas kebenaran. Maka kita katakan, yang pertama, makna al-jamaah, betul secara bahasa adalah sekelompok orang. Demikian pula as-sawadul a'zam, golongan terbesar. Secara bahasa maknanya demikian. Tetapi kalau diperhatikan penjelasan para ulama, secara syariat maknanya tidak demikian. Secara syariat maknanya tidak demikian. Sebab telah dimaklumi di dalam syariat, yang namanya kebenaran itu tidak diukur oleh banyaknya pengikut, tidak diukur oleh mayoritas suara manusia, tidak sama sekali. Tetapi diukur dengan Al-Quran was sunnah ala fahmi as-salaf, ala fahmi salafil ummah. Inilah ukuran kebenaran, disepakati oleh seluruh para ulama. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan tentang makna al-jamaah, yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut adalah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ini makna al-jamaah, bukan sekumpulan orang atau bukan yang lebih banyak jumlahnya. Jadi makna al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Jadi walaupun jumlahnya banyak, tetapi mereka di atas kebatilan, dan itu bisa dibuktikan
dengan penyelisihan mereka terhadap dalil Al-Quran was sunnah, maka ajaran mereka sesat, ajaran mereka batil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kebanyakan orang di muka bumi ini sesat. Apakah ayat Allah tersebut bertentangan dengan hadis yang tadi yang dijadikan pegangan oleh mereka? Tentu tidak. Sebab pemahaman hadis tersebut memang tidak demikian. Bukan masalah jumlahnya, tetapi masalah ajarannya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Demikian pula di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang pernah diperlihatkan kepada beliau tentang keadaan para nabi jika dibangkitkan pada hari kiamat. Uridat alayya al-umam, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahat, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Diperlihatkan kepadaku umat-umat bagaimana kondisi mereka ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Yani setiap umat akan dibangkitkan bersama nabi yang dia ikuti. Maka aku melihat seorang nabi yang pengikutnya ar-rahat, tidak lebih dari 10. Tidak lebih dari 10 orang. Jadi dia diutus pada suatu kaum yang sangat banyak sekali, pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Dan aku melihat lagi seorang nabi, pengikutnya hanya 1 orang. Dan seorang nabi yang lain pengikutnya hanya 2 orang. Dan aku melihat lagi seorang nabi dibangkitkan seorang diri, tidak ada yang mengikutinya seorang pun. Ya, subhanallah. Andaikan sedikitnya pengikut itu dijadikan sebagai ukuran untuk menyesatkan dan menyalahkan suatu kelompok atau suatu ajaran, maka tentunya para nabi itu berarti kelompok sesat. Berarti yang mereka bawa ajaran sesat. Tidak ada yang mengatakan demikian. Sebab semua umat Islam meyakini para nabi dan rasul membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak jelas dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasannya kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Demikian pula sedikitnya pengikut bukan sebuah dalil untuk menyalahkan suatu ajaran. Dan bahkan sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita justru mayoritas umat memang sesat. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, dari 73 golongan umat Islam hanya 1 yang selamat. Yang 1 itu mayoritas atau minoritas? Jelas, minoritas. 1 dibanding 72. Berarti mayoritas yang di neraka. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis Ibnu Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum dalam riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing sebagaimana dia datang. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Jadi jelas, justru dalil-dalil syariat Al-Quran wa sunnah menunjukkan yang sedikit itu justru yang benar, yang banyak itu berada di atas kesalahan. Walaupun mungkin pada zaman tertentu dan tempat tertentu bisa jadi Ahlus Sunnah itu mayoritas. Seperti di zaman sahabat, semuanya Ahlus Sunnah. Semua sahabat adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak ada satupun ahlul bid'ah. Kalau dia berbuat bid'ah seperti Dzul Khuwaisirah, maka dia munafik. Dia membuat penyelisihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia munafik, orang-orang munafik. Adapun sahabat seluruhnya berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan mungkin saja hari ini ada satu desa misalkan mayoritas di situ adalah Ahlus Sunnah. Mungkin saja. Tetapi secara umumnya apabila dilihat seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, maka apabila kita lihat dalil-dalil yang ada menunjukkan memang kebanyakan umat manusia berada di atas kesesatan. Iya.
Kalau begitu makna hadis tersebut jelas, yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam, jumlah yang paling terbesar bukan dari sisi kuantitas, tetapi dari sisi kualitas. Dan juga yang dimaksud dengan al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ini yang dimaksud dengan al-jamaah, bukan bikin organisasi kemudian dikatakan kami organisasi jamaah Islamiyah. Ada pemimpinnya, kemudian anggotanya diberikan kartu anggota, ada perekrutan dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud dengan jamaah. Ini salah paham. Banyak orang salah paham. Mereka mengira jamaah itu adalah membentuk organisasi dan yang semisalnya. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ada satu lagi makna al-jamaah, yaitu pemerintah kaum muslimin. Akan datang insyaallah taala penjelasannya. Iya. Ini syubhat yang keempat, alhamdulillah sudah terbantah, dan masih ada syubhat-syubhat yang lainnya. Namun yang paling penting bagi seorang ahlus sunnah, bagi seorang muslim adalah mempelajari akidah, mempelajari manhaj yang benar. Kalau dia memahami akidah dan manhaj yang benar dan agama ini dengan sebaik-baiknya dari Al-Quran wa Sunnah dan dari penjelasan para ulama, maka syubhat apapun yang datang kepadanya akan bisa dia pecahkan. Bisa dia pecahkan. Dan nanti juga akan datang penjelasan, seorang muslim itu, seorang ahlus sunnah tidak menyibukkan diri dengan syubhat, tidak menyibukkan diri dengan syubhat-syubhat. Yang dia sibukkan adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu tentang akidah yang benar, ajaran yang benar, dengan sendirinya. Kalau dia mengerti akidah yang benar, dengan pemahaman yang baik, syubhat apapun yang datang kepadanya akan mudah dia pecahkan. Akan mudah dia pecahkan. Iya. Maka pembahasan berikutnya, dan ini termasuk pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu tentang khasais ahli sunnati wal jamaah. Karakteristik atau sifat-sifat ahli sunnah wal jamaah, atau usul ahli sunnati wal jamaah. Prinsip-prinsip yang dengan menjalankan prinsip tersebut, mengamalkannya dengan baik, maka seorang itu akan disebut sebagai ahlus sunnah. Ada dua perkara yang sangat penting dari mempelajari usul ahli sunnah wal jamaah. Dua manfaat penting dari mempelajari usul ahli sunnah wal jamaah. Manfaat yang pertama, agar kita dapat mengamalkannya. Kalau kita tidak mempelajarinya, kita tidak tahu bagaimana kita bisa mengamalkannya. Sehingga dengan mempelajarinya, kita membangun agama kita di atas ilmu. Dan ini syarat diterimanya amalan. Sebab amalan tidak akan diterima kecuali sesuai petunjuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita bisa beragama sesuai petunjuk beliau kecuali kita mempelajarinya. Kecuali kita mempelajarinya lebih dahulu. Manfaat yang kedua dari mempelajari sifat-sifat atau prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dengan itu kita dapat membedakan yang ini Ahlus Sunnah dan ini yang menyelisihi Ahlus Sunnah. Banyak orang bingung, orang ini Ahlus Sunnah atau bukan? Orang ini sebenarnya Salafi atau bukan? Apalagi orang itu di mana-mana mengaku kami Salafi, bahkan kamilah yang paling Salafi, kamilah yang paling Ahlus Sunnah, yang lain bukan. Jadi bingung, benar enggak? Kenapa bingung? Karena tidak tahu prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, sehingga dia tidak bisa membedakan yang mana Ahlus Sunnah dan yang mana yang hanya mengaku-ngaku dan bukan Ahlus Sunnah. Dan prinsip Ahlus Sunnah itu banyak. Itulah pentingnya ada namanya ta'lim rutin, kajian rutin, minimal sepekan sekali. Untuk apa? Agar kita memahami prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama menjelaskan banyak sekali prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitab mereka. Harus kita pelajari satu persatu. Tentunya sangat tidak cukup di dalam majelis yang singkat ini. Namun mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, tidak kita tinggalkan semuanya. Jadi sebagian daripada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, dan kita usahakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang paling penting, mungkin bisa kita pelajari di dalam majelis yang singkat ini. Tapi bukan semuanya, ya. Bukan semuanya. Iya. Prinsip yang pertama adalah tahkimul kitab was sunnati sahihah fi kulli qadiyatin min qadayati al-hayah ala fahmi salafil ummah. Tahkimul kitab was sunnah as-sahihah
ala fahmi salafil ummah fi kulli qadiyatin min qadaya al-hayah. Berhukum dengan Al-Quran dan sunnah yang sahih sesuai dengan pemahaman salaf dalam setiap permasalahan kehidupan ini. Ini prinsip yang pertama. Berhukum dengan Al-Quran was sunnah sesuai pemahaman salaf dalam setiap permasalahannya. Ini ciri seorang ahlu sunnah. Ini prinsip yang harus ada dalam diri seorang muslim yang hakiki, seorang salafi, seorang sunni, bahwa dalam permasalahan apapun dia selalu merujuk kepada Al-Quran wa sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka apabila kalian berbeda pendapat dalam satu urusan, dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Jadi lebih khusus lagi ketika kita berbeda pendapat di dalam satu masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah kita merujuk pada pendapat si fulan ataukah pemahaman dan akal si fulan? Tidak, tetapi kembali kepada Al-Quran wa sunnah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam surah An-Nisa ayat ke-65. Maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman sampai mereka jadikan engkau wahai Muhammad pemutus perkara di dalam urusan-urusan mereka, di dalam apa yang terjadi antara mereka. Kemudian tidak sedikit pun didapati di dalam hati mereka sebuah penolakan, sebuah kesempitan atas hukum dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tunduk sepenuhnya. Inilah yang harus ada dalam diri seorang muslim yang hakiki, seorang sunni salafi. Apapun dia dapati dari dalil syar'i, dari Al-Quran wa sunnah, dia tunduk padanya dan dia berserah diri kepadanya. Dan tidak ada dalam hatinya sedikit pun penolakan, tidak ada dalam hatinya sedikit pun kesempitan di dalam menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun dari selain ahlus sunnah, sufiyah misalnya, sumber agama mereka apa? Mereka berhukum kepada apa? Kepada pendapat mursyid-mursyid mereka, pendapat syekh tarekat. Makanya dikatakan ada tarekat Idrisiyah, pendirinya bernama Idris di Tasik. Ada namanya tarekat Naqsyabandiyah, pemiliknya adalah Naqsyabandi. Ada namanya tarekat apa? Sanusiyah, pendirinya bernama Sanusi, dan sebagainya. Demikianlah rujukan mereka. Kelompok Jahmiyah, pendapat si Jaham, pendapat Jaham bin Safwan, maka dikatakan kelompok Jahmiyah. Demikian pula mereka merujuk kepada perasaan mereka. Ini dalil mereka. Menurut saya makna ayat ini demikian. Perasaan saya maksudnya bukan itu, ini maksudnya. Baru kemudian dicari, oh ternyata cocok dengan ayat ini. Menurut hemat saya, menurut analisa saya, demikian dalil-dalil mereka. Disamakan agama ini dengan apa? Pertandingan sepak bola atau apa? Keadaan sosial politik. Itu pun masalah sosial politik harus orang-orang yang berilmu yang mengurus masalah tersebut. Apabila orang-orang jahil, maka kita lihat banyak sekali kerusakan-kerusakan. Iya. Merujuk kepada perasaan, merujuk kepada akal-akal mereka, dan ini dasar pijakan Asy'ariyah, Mu'tazilah, mengedepankan akal dibanding dalil-dalil syar'i. Demikian pula sebagian orang dari kalangan ahlul bid'ah, mereka berhukum kepada adat nenek moyang mereka, taklid al-aba, taklid kepada nenek moyang mereka. Maka ini tanda-tanda mereka itu bukan ahlus sunnati wal jamaah. Kalau ahlus sunnah adalah mengikuti Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Demikian pula harus ditekankan
Al-Quran dan Sunnah yang dimaksud bukan menurut pemahaman si fulan atau kelompok Allan, bukan. Tetapi menurut pemahaman salaful ummah. Dan ini yang membedakan. Ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan selainnya. Ini prinsip yang sangat penting untuk kita bisa membedakan yang ini Ahlus Sunnah dan yang itu bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah selalu merujuk kepada salaf dan selainnya merujuk kepada selain salaf. Iya. Sehingga seringkali kita dapati di satu kelompok itu ada 10 orang di situ, masing-masing berdalil dengan Al-Quran was Sunnah. Ternyata yang keluar adalah 10 pemahaman. Kalau ada 1000 orang, yang keluar 1000 pemahaman. Kalau gitu pemahaman siapa yang mau diikuti? Maka ini karena kesesatan. Karena kesesatan di dalam manhaj. Kalau dari manhaj, dari awal dia sudah sesat, akan muncul kesesatan-kesesatan yang lain. Kalau semuanya mengikuti salaf, maka mereka akan bersatu di atas suatu pemahaman, yaitu pemahaman yang benar, sebagaimana pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini prinsip yang pertama. Dan tercakup di dalam prinsip yang pertama ini, yang perlu kita tekankan adalah taqdimun naqal 'alal aqal. Mengedepankan dalil syariat atas akal. Wa adamul khawd, dan tidak memasuki fil masail i'tiqadiyah mimma la majala lil aqli fiha. Tidak memasuki permasalahan-permasalahan akidah yang tidak ada tempat bagi akal di dalamnya. Maksudnya akal tidak digunakan di situ. Dalam masalah-masalah akidah yang mana akal tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk berijtihad di situ. Maka ini ciri Ahlus Sunnah. Dalam perkara-perkara gaib tentang Allah Subhanahu wa taala, ulama seluruhnya sepakat akal manusia tidak akan mampu berdiri sendiri untuk mengetahui sesuatu yang gaib. Tidak akan mampu kecuali ada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Dengan inilah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah kita tahu adanya kehidupan akhirat. Kalau hanya dengan akal belaka, maka tidak akan sanggup kita untuk bisa menggapainya. Dan berapa banyak orang-orang yang menggunakan akal mereka untuk menetapkan sifat-sifat atau nama-nama bagi Allah, demikian pula tentang perkara-perkara gaib, pada akhirnya mereka tersesat. Iya. Dan secara khusus mereka yang mendahulukan akal atas dalil-dalil disebut sebagai al-mutakallimun atau para filosof, atau ditambahkan filosof Islam, filsafat Islam, ilmu kalam, ilmu mantik. Ini istilah-istilah mereka. Istilah mereka bagi ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu mantik. Dan kaidah mereka adalah akal harus ditempatkan di atas Al-Quran was Sunnah. Sehingga kalau menurut mereka ada satu dalil dari Al-Quran atau dari As-Sunnah yang bertentangan dengan akal mereka, maka dalil itu ditolak. Meskipun seringkali ditolaknya bukan secara langsung, secara halus, yaitu ditakwilkan sehingga keluar dari maknanya yang sebenarnya. Ini yang terjadi, seperti yang kita contohkan tadi dalam masalah sifat-sifat Allah. Allah kabarkan kepada kita Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy. Mereka tafsirkan, kalau Allah istiwa, ini dia pakai akal ya. Kata mereka, kalau Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah seperti makhluk yang butuh kepada arsy. Kalau begitu bukan istiwa, diganti saja dengan apa? Istaula, maknanya berkuasa. Ini yang lebih sesuai dengan akal yang sehat, itu katanya. Padahal kalau akalnya sehat, sebetulnya selamanya tidak akan pernah bertentangan dengan dalil. Ini kaidah yang juga perlu dipahami dengan baik. Kalau akal manusia itu sehat, tidak akan pernah bertentangan dengan dalil Al-Quran was Sunnah. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau tidak pernah belajar filsafat. Tetapi seluruh pendapat para filosof dibantah semua oleh Syekhul Islam dengan dalil-dalil mereka sendiri. Dengan dalil-dalil akal, di samping tentunya dalil syariat, beliau ingin membalik dalil-dalil akal mereka dalam sebuah kitab yang sangat bagus sekali,
kitab berjilid-jilid tebal yang berjudul Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Penolakan atas pendapat adanya pertentangan antara wahyu dengan akal. Sebetulnya kalau akal manusia itu sehat, nggak akan mungkin bertentangan dengan wahyu. Nggak akan mungkin bertentangan dengan wahyu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan akal kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu untuk dipahami oleh akal. Apakah masuk akal? Allah ciptakan akal, lalu wahyu disuruh dipahami dengan akal. Kemudian terjadi pertentangan, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ini tidak mungkin. Iya. Maka apabila kita dapati akal kita atau akal siapapun bertentangan dengan satu ayat atau satu hadis, maka tuduhlah akal itu. Bukannya kita katakan ayat ini sudah tidak cocok, hukum rajam ini misalkan sudah tidak cocok, sudah nggak sesuai akal sehat, atau hukum waris laki-laki diberi 2 bagian wanita, kita katakan sudah tidak cocok. Jangan, tidak masuk akal. Masa wanita cuma dapat 1, yang laki-laki dapat 2? Jangan. Tuduh akal kita, berarti akal kita sudah salah. Kalau sampai ada penilaian syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah tidak masuk akal. Tuduh akal kita, jangan dibalik syariat yang kita tuduh. Iya. Dalam masalah tadi, dalam masalah istiwa, mereka samakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum makhluk. Inilah kesalahan akal mereka. Sebetulnya tidak, akal mereka itu yang salah. Mereka katakan kalau kita imani Allah istiwa di atas arsy, berarti kalau begitu kita menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk kalau dia dalam posisi di atas singgasananya, di atas kursi, di atas permadani, dia dalam keadaan membutuhkan. Dia dalam keadaan membutuhkan kursinya tersebut, atau kasurnya, atau permadaninya. Nah, disinilah kesalahan mereka. Mereka samakan Allah itu seperti makhluk. Jadi menurut mereka kalau Allah di atas arsy berarti sama dengan makhluk, butuh dengan makhluk. Nah, inilah kebodohan mereka. Jadi sebetulnya secara akal pun mereka sudah salah. Walaupun kita tidak lihat dalil-dalil yang syar'i ataupun ucapan para imam dan bahkan kesepakatan seluruh imam Allah istiwa di atas arsy, sesungguhnya kalau akal kita sehat, kita sudah bisa mengetahui ini pendapat bodoh. Masa Allah disamakan dengan makhluk? Makhluk betul. Kalau dia duduk di atas kursi, dia butuh kepada kursi itu. Kalau dia tidur di atas kasur, dia butuh kepada kasur itu. Kenapa disamakan dengan Allah? Allah istiwa di atas arsy, jangan kalian samakan Allah dengan makhluk. Adapun dalil syar'i, tegas sekali Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jelas. Siapa yang mengedepankan akalnya di atas dalil-dalil syar'i, maka dia akan tersesat. Maka dia akan tersesat. Iya. Oleh karena itu, para filosof atau ahli kalam, banyak di antara mereka yang menyesal. Kapan mereka menyesal? Di akhir hayat. Telah menghabiskan waktu untuk mempelajari satu hal yang sia-sia. Dan juga karena kesesatan yang timbul dari ilmu kalam, mengedepankan akal di atas dalil, berakibat pada kesesatan-kesesatan yang besar. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah sangat keras mengingkari yang namanya ilmu filsafat atau ilmu kalam atau ilmu mantik. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, apa hukuman beliau kepada orang-orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran was sunnah dan berpaling kepada ilmu kalam? Beliau mengatakan, hukmi fi ahli kalam ayyudrabu bil jarid wan ni'al. Hukumanku atas orang yang belajar ilmu kalam, maka mereka itu dipukul dengan pelepah kurma dan sandal. Wa yutafu bihim fil asyair wal qabail, dan mereka diarak ke tempat-tempat keramaian dan kepada kabilah-kabilah, ke kampung-kampung. Wa yuqal, dan dikatakan, hadza jazaa'un man tarakal kitab wa sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Inilah hukuman orang yang meninggalkan Al-Quran wa sunnah lalu berpaling kepada ilmu kalam. Ini sangat keras. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah menghukumi orang-orang yang belajar ilmu kalam. Maka ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita dapati orang yang ngomong
Menurut saya, ayat ini demikian maknanya. Menurut hemat saya, menurut akal saya, menurut analisa saya, menurut saya ini tidak masuk akal, dan selain sebagainya, maka ketahuilah, padanya ada ciri-ciri ahlul bid'ah. Padanya ada ciri-ciri penyelisihan terhadap ahlus sunnah. Di sini kita bisa membedakan seorang ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Baik. Prinsip yang lain, al-ihtimam bit-tauhid, ilman wa amalan wa da'watan. Memiliki perhatian yang besar terhadap tauhid, mengilmuinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Ini ciri yang besar, prinsip yang agung dari prinsip dan ciri ahli sunnati wal jamaah. Yang namanya ahli sunnah wal jamaah memiliki perhatian yang tinggi terhadap tauhid. Dia berusaha mempelajarinya dengan baik dari kitab-kitab para ulama, dari penjelasan para ulama, lalu dia amalkan di dalam kehidupannya, dan dia berusaha untuk mendakwahkannya. Ini ciri ahlu sunnah. Sehingga kalau kita lihat ada orang yang mengaku ahlu sunnah, mengaku seorang salafi, tetapi dia tidak mementingkan permasalahan tauhid, bahkan dia anggap itu permasalahan yang sepele, maka ketahuilah, padanya ada ciri-ciri ahlul bid'ah. Dia belum pantas dikatakan sebagai seorang ahlu sunnati wal jamaah. Hati-hati. Iya. Karena ahlu sunnah wal jamaah itu selalu memperhatikan permasalahan tauhid. Sebab dia adalah asas, pondasi seluruh amalan kita itu dibangun di atas tauhid. Apabila tauhid seseorang rusak, maka rusak pula seluruh amalan yang dibangun di atasnya. Oleh karena itu, ahlu sunnah benar-benar memperhatikan permasalahan tauhid dalam mempelajarinya. Tauhid yang mereka utamakan. Di dalam mengamalkannya, tauhid yang mereka lebih perhatikan. Dan di dalam mendakwahkannya, mereka lebih mementingkan tauhid. Maka jika kita dapati ada seorang dai atau satu kelompok dakwah, titik perhatiannya atau fokus terbesarnya pada permasalahan politik misalkan, atau permasalahan ekonomi bangsa, atau mengentaskan kemiskinan, atau mengentaskan buta huruf, atau mengajak orang untuk berzikir rame-rame, atau melakukan salat, dijadikan itu fokus utama, atau mendirikan khilafah Islamiyah, walaupun ternyata cara mereka mendirikan khilafah Islamiyah bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Dalam keadaan yang sama, dalam saat yang sama, mereka melalaikan permasalahan tauhid. Mereka biarkan kesyirikan terjadi di sekitar mereka. Yang penting rame-rame mendukung program mereka, mendukung partai mereka, mau diajak ikut demo sama-sama, tidak ada masalah. Walaupun mereka tidak sholat, walaupun mereka melakukan kesyirikan, walaupun mereka datang di kuburan orang-orang saleh dan meminta kepada penghuni kubur, tidak ada masalah. Maka ini, ketahuilah, itulah kelompok-kelompok ahlul bid'ah yang menyelisihi ahlus sunnati wal jamaah. Adapun ahlus sunnah, mereka memperhatikan permasalahan tauhid. Pertama sekali yang mereka dakwahkan kepada umat adalah permasalahan tauhid. Dan titik fokus mereka, perhatian mereka terbesar adalah membersihkan tauhid dari semua noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekufuran. Sebab ada satu titik saja kesyirikan dalam diri seseorang, musnah seluruh amalannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah seluruh amalan-amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Terhapus amalannya. Capek-capek dia beramal, amalannya terhapus. Dan ini dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu wahai Nabi, banyaknya amalanmu itu semuanya akan terhapus. Dari sisi kuantitas dan kualitas, siapa yang bisa menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi andaikan beliau menyekutukan Allah, terhapus amalannya. Namun tentunya para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Cuman pengandaian dan pemberitahuan kepada umat nabi ini, betapapun amalan yang dia kerjakan, andaikan dia menyekutukan Allah, terhapus amalannya. Demikian pula di dalam ayat yang lain ketika menceritakan para nabi-nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun.
Andaikan mereka menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Ini percuma mengajak mendirikan khilafah, mengajak sholat berjamaah, mengajak berzikir, mengajak manajemen kalbu, membersihkan hati dan sebagainya. Percuma kalau dia masih memiliki kesyirikan-kesyirikan, amalan-amalannya terhapus, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat memperhatikan permasalahan tauhid. Betul-betul dia harus dimurnikan. Ibadah itu harus dimurnikan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus diyakini semua peribadahan kepada selain Allah adalah salah, adalah batil, adalah tidak benar. Dan juga karena inilah dakwah para nabi dan rasul dan dakwah generasi as-salaf. Kita mengatakan mengikuti rasul, maka ikuti dakwah beliau. Kita mau mengikuti sahabat, ikuti dakwah mereka. Para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala kabarkan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "An ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah." Dan juga dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25. "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah kalian semuanya kepadaku. Jadi inilah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan lebih khusus lagi, bagaimana para nabi dan rasul dapat berkuasa di muka bumi ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang tadinya adalah umat yang lemah, yang tidak dipandang sedikit pun oleh orang-orang kafir, tidak dianggap sedikit pun. Dua superpower yang ada di zaman itu, yaitu Romawi dan Persia, tidak pernah menganggap orang-orang Arab ini akan menjadi ancaman bagi mereka. Tetapi di kemudian hari, mereka bisa menundukkan dua kekuatan ini. Sampai-sampai ketika awal pertama kali bertemu berperang, ditertawakan. Kuda-kudanya saja kecil-kecil. Persenjataan mereka sangat sedikit. Jumlah mereka sangat sedikit dibanding pasukan Romawi ataupun pasukan Persia. Dalam satu peperangan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, pasukan Persia atau pasukan Romawi berjumlah 200.000 orang melawan sahabat 3.000 orang, dan mereka lari semua, kalah yang 200.000 orang ini. Apa rahasianya? Mereka bisa memimpin dunia. Apa rahasianya mereka bisa berkuasa? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip tersendiri, punya jalan tersendiri. Mereka tidak berusaha untuk merampas khilafah. Mereka tidak berusaha untuk menggoyang pemerintahan yang sah dengan mengikuti aturan-aturan atau bentuk untuk mencari kepemimpinan yang diadakan oleh orang-orang kafir, diantaranya yang namanya demokrasi atau pesta rakyat, pesta demokrasi, pemilu dan sebagainya. Tidak, bukan seperti itu yang dituntunkan oleh Nabi dan Rasul dan juga oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan dakwah kepada tauhid dan membersihkan amalan-amalan dari berbagai macam kebid'ahan. Dan bahkan ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti dalam surat An-Nur ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, sungguh benar-benar Allah Tabaraka wa taala akan membuat mereka berkuasa di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sebelum mereka itu berkuasa. Dan Allah akan menegakkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Dan Allah akan mengganti ketakutan mereka dengan keamanan dalam keadaan mereka beribadah kepadaku, kata Allah,
dan tidak menyekutukan aku dengan apapun juga. Maka ayat ini jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji. Kepada siapa Allah berjanji? Allah berjanji untuk memberikan kekuasaan dan untuk menegakkan agama serta mengganti ketakutan mereka dengan keamanan. Allah akan jadikan negeri mereka itu negeri yang aman. Tidak ada bencana dan musibah yang menimpa mereka, tidak ada kerusuhan dan lain sebagainya. Allah telah berjanji. Kepada siapa Allah janjikan ini? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita syarat bagi siapa yang mau berkuasa di muka bumi ini dan menegakkan agama Allah dan akan meraih keamanan dengan apa? Dengan amal saleh, dengan iman dan amal saleh, dengan iman dan amal saleh. Dan lagi-lagi iman yang Allah inginkan bukanlah iman sembarang iman, tetapi iman sebagaimana yang diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walau amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka beriman sebagaimana yang kalian imani, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Dan ini juga termasuk dalil kewajiban mengikuti salaf. Kata Allah, andaikan manusia itu beriman sebagaimana yang kalian imani. Ini kalian di sini para sahabat yang diajak bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat Allah. Kalau mereka beriman seperti yang kalian imani, maka mereka mendapatkan hidayah. Maka kembali lagi, kembali kepada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk bisa meraih yang namanya kekuasaan, yang namanya khilafah, bukan melakukan pemberontakan atau menulis di media massa si fulan pejabat ini korupsi atau penguasa telah berbuat zalim dan seterusnya. Bukan seperti itu. Tetapi dengan iman dan amal saleh. Dan amal saleh yang dikatakan dengan amal saleh adalah amalan yang memenuhi dua syarat, ikhlas dan mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang berikutnya, termasuk prinsip penting di dalam manhaj ahli sunnati wal jamaah atau manhajus salaf, adamu mujadalati ahli bidah, tidak berdebat dengan ahlul bid'ah, wa adamu mujalasatihim, dan tidak bermajlis dengan mereka. Ini tidak mengikuti pengajian-pengajian mereka. Au sima'i kalamihim, atau mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Au irdi syubahihim, atau mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Ini salah satu prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maksudnya apa? Berhati-hati. Hati-hati kalian. Jangan sampai kalian biarkan telinga kalian mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Karena ucapan-ucapan mereka itu akan mempengaruhi kalian. Bisa jadi mempengaruhi kalian sehingga kalian meninggalkan manhaj yang hak. Kalian tinggalkan ajaran yang benar. Atau minimal kalian menjadi ragu-ragu dengan ajaran tersebut. Hati-hati. Hati-hati dengan ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Sehingga ulama kita melarang berdebat dengan mereka. Melarang berdialog atau tukar pikiran dengan mereka. Ayolah duduk kita tukar pikiran. Masa pikiran yang benar mau ditukar pikiran yang salah. Dan juga ulama kita melarang duduk bermajlis dengan mereka. Bagaimana lagi kalau ada satu yayasan Ahlus Sunnah mengundang tokoh hizbi sebagai pembawa acara seminar atau daurah di tempat mereka. Ini perhatikan. Dia mengaku Ahlus Sunnah, yayasan Salafi. Ketika bikin tabligh akbar, seminar atau ceramah agama, diundang orang-orang yang memiliki penyimpangan. Hati-hati dari mendengarkan ucapan mereka. Kita kutip beberapa pesan ulama ussalaf, ulama dari generasi as-salaf. Berkata Abu Kilabah rahimahullahu taala, "La tujalisu ahlal ahwa." Janganlah kamu bermajlis dengan ahlul ahwa, yakni ahlul bidah. Wala tujadiluhum, dan janganlah kamu mendebat mereka. Fa inni la aman an yaghmisukum fid dalalati. Karena aku tidak merasa aman. Mereka akan memasukkan kalian ke dalam kesesatan-kesesatan mereka. Au yalbisu alaikum fid dini ba'da ma lubisa alaihim. Atau mereka
membuat kalian ragu dalam agama kalian, sebagaimana dalam sebagian urusan itu mereka telah ragu padanya. Iya. Jadi hati-hati. Kalau seseorang itu mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah, bisa jadi dia terpengaruh dengan ucapan-ucapan tersebut sehingga ulama kita melarang hal tersebut. Wa qala Ismail bin Kharijah, berkata Ismail bin Kharijah, dakhala rajulani ala Muhammad bin Sirin min ahli al-ahwa. Ada dua orang dari kalangan ahlul bid'ah menemui Muhammad bin Sirin. Faqala ya Abu Bakar. Lalu mereka berdua mengatakan, wahai Abu Bakar, nuhadditsuka bi haditsin. Kami akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis. Qala la. Kata Muhammad bin Sirin, tidak. Saya tidak mau mendengarkan. Qala fa naqra'u 'alaika ayatan min kitabillahi azza wa jalla. Lalu mereka berdua mengatakan, kalau begitu, satu ayat saja, ayat Al-Quran kami akan bacakan kepadamu. Qala la. Kata Muhammad bin Sirin, ulama besar dari kalangan tabi'in, tidak. Saya tidak mau dengar. La taqumanna anni aw la aqumanna ankum. Kalian pergi dariku atau saya yang pergi dari kalian. Ini ucapan Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Di dalam riwayat yang lain, setelah mereka berdua pergi, ditanya kepada Muhammad bin Sirin, wahai imam, kenapa sih mereka cuma mau membacakan satu hadis atau satu ayat, kamu tidak mau mendengarkan? Apa jawab beliau? Saya khawatir mereka simpangkan makna ayat atau hadis tersebut sehingga masuk di hatiku. Ini luar biasa, imam takut. Imam besar dari kalangan tabi'in, tetapi takut mendengarkan ucapan ahlul bid'ah, jangan sampai masuk di hatinya dan dia tersesat. Dari Salam bin Abi Muti, beliau menceritakan, anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub as-Sikhtiyani. Bahwasanya ada seseorang dari kalangan ahlul bid'ah berkata kepada Ayyub as-Sikhtiyani, ya Abu Bakar. Ini kunyahnya sama, Abu Bakar. As'aluka an kalimatin. Aku mau bertanya kepadamu tentang satu kalimat. Fawalla Ayyub wa ja'ala yushiru bi usbu'ihi wala nisfa kalimah. Maka Ayyub berpaling dari orang tersebut dan beliau berisyarat dengan jari tangannya. Maksudnya beliau tidak mau meskipun setengah kalimat. Dia tidak mau berbicara dengan ahlul bid'ah tersebut meskipun setengah kalimat. Kenapa? Karena takut. Karena takut jangan sampai terpengaruh dengan ucapan ahlul bid'ah tersebut. Jadi jangan ada orang yang merasa saya kan sudah tamat salah satu usul, ya, atau qawaidul arba, nggak apa-apa saya duduk. Ada tabligh akbar Habib Fulan, tidak boleh. Ini teladan dari para imam. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, Khalifatul Rashid, man ja'ala dinahu ardan lil khusumat aktsaru tanakkul. Barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai bahan untuk perdebatan, maka dia banyak berpindah-pindah, ya, berpindah-pindah manhajnya, berubah-ubah akidahnya. Ini yang terjadi. Bahkan terkadang yang tidak disadari, ada seseorang dari kalangan ahlus sunnah, dia mendengarkan suatu kebidahan, lalu diceritakan kepada teman-temannya. Ini sebetulnya berbahaya juga. Dia mendengarkan satu syubhat, lalu dia ceritakan kepadanya, teman-temannya. Mestinya dia sampaikan itu kepada orang yang berilmu, yang sekiranya bisa membaca syubhat tersebut dan bisa hilang dari kepalanya. Jangan dia ceritakan kepada teman-temannya. Dan ini pernah diperingatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala dari generasi tabi'ut tabi'in. Kata beliau rahimahullah, "Man sami'a bid'atan fala yahqiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Barang siapa yang mendengarkan suatu bid'ah, maka janganlah dia sampaikan kepada teman-teman duduknya, sehingga dia memasukkan syubhat tersebut ke dalam hati-hati mereka. Ke dalam hati-hati mereka. Jadi jelas, ini prinsip ahlus sunnah. Jangan duduk di majelisnya ahlul bid'ah. Hati-hati kamu akan tertipu dengan dia, akan terpengaruh. Kalau belum jelas yang duduk menyampaikan pelajaran di situ adalah seorang ahlus sunnah, jangan. Hati-hati. Lebih baik jaga diri kita. Iya. Demikian pula jangan mendebat dia. Jangan sudah belajar beberapa kitab lalu mau mendebat dia. Jangan. Justru dia bisa memasukkan syubhat kepada kita. Walaupun mungkin dalam permasalahan debat ini terkadang dibolehkan kalau ada suatu maslahat. Kalau ada suatu maslahat dalam keadaan orang yang berdebat itu dia memiliki ilmu yang mapan.
dia memiliki ilmu yang mapan dalam permasalahan tersebut, lalu dia memiliki suatu persangkaan yang kuat, dia dapat mematahkan argumen-argumen ahlul bid'ah ini, dan mungkin bermaslahat kepada orang banyak. Mungkin dalam keadaan tertentu dibolehkan, seperti yang dilakukan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika mendebat Ibnu Abi Du'ad di depan khalifah, dan kalah Ibnu Abi Du'ad. Demikian pula yang dilakukan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mendebat Khawarij. Namun hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Sampai jam berapa ini ya? Baik, masih banyak ini. Ternyata memakan waktu yang cukup panjang. Saya pilih saja yang sangat penting. Mungkin 3 lagi. Iya, 3 lagi yang sangat penting. Di antara prinsip Ahlus Sunnah, al-hirs ala jama'atil muslimin wa wihdati kalimatihim 'alal kitabi was sunnah bi fahmi salatil ummah. Di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah semangat di dalam menyatukan kaum muslimin dan menyatukan kalimat mereka di atas manhajus salaf, di atas kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi di sini mengandung 2 poin penting. Yang pertama, Ahlus Sunnah menginginkan umat itu bersatu. Tetapi persatuan yang diinginkan Ahlus Sunnah bukan asal ngumpul. Yang penting sama-sama baik-baikan, tidak saling mencela, tidak saling mencerca, bekerja sama, bukan. Yang kedua, ada syarat yang kedua, persatuan tersebut harus di atas sunnah. Persatuan tersebut adalah di atas sunnah. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Sehingga di antara syubhat mereka, ini sekaligus membantah syubhat, mereka katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pemecah belah umat. Kenapa? Selalu mencela kelompok yang salah, kelompok yang menyimpang dari Al-Quran was sunnah. Itu karena apa? Karena mereka memahami yang namanya perpecahan itu, yang namanya persatuan, yang penting sama-sama, rame-rame, ngumpul bareng. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini persatuan itu adalah harus persatuan di atas sunnah, di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walaupun seluruh umat manusia bersatu, tetapi mereka bersatu di atas kebatilan, itu bukan persatuan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi persatuan adalah persatuan di atas al-haq. Iya, dan dalil-dalilnya banyak sekali, tapi waktu kita terbatas, mungkin kita sebutkan poinnya saja. Yang penting sudah dapat dipahami. Atau kita sebutkan satu dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih." Dan inilah jalanku yang lurus, satu jalan. Ikutilah jalan itu. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah, yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain dalam ayat ini adalah al-bid'ah wasyahawat. Bid'ah-bid'ah dan syahwat. Kalau begitu dapat dipahami, bid'ah-bid'ah dan mengikuti hawa nafsu dari perbuatan maksiat, itulah sebenarnya yang dianggap pemecah belah umat. Sehingga mengajak umat mengikuti sunnah dan meninggalkan kemaksiatan bukan memecah belah, tetapi mengajak mereka untuk bersatu. Walaupun mereka membenci, walaupun mereka tidak suka, terserah. Yang penting kita mau mengajak mereka bersatu di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang berikutnya adalah ta'atu wulatil umur. Mentaati pemimpin kaum muslimin, wa adamul khuruj alaihim, dan tidak memberontak kepada mereka. Wa du'a lahum bis salah, dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Ini diantara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diselisih oleh Khawarij dan yang mengikuti mereka. Mentaati pemerintah kaum muslimin dan tidak memberontak kepada pemerintah muslim meskipun telah berbuat zalim, telah berbuat kejahatan-kejahatan besar, selama dia belum kafir, selama dia masih muslim, haram hukumnya memberontak. Dan mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Maka siapa yang tidak mentaati pemerintah muslim, dia telah ada padanya ciri-ciri ahlul bid'ah. Siapa yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, maka ada pada dirinya ciri-ciri ahlul bid'ah. Dan memberontak itu banyak macamnya. Jangan dikira yang namanya memberontak itu hanya dengan mengangkat senjata. Tidak. Memberontak juga bisa dengan kata-kata, dengan demonstrasi, dengan menulis tentang keburukan-keburukan pemerintah di media massa.
Naudzubillah, hari ini banyak sekali hal ini terjadi. Bahkan suatu media massa itu mungkin tidak akan laku kalau tidak menyebutkan aib-aib pemerintah. Mereka jadikan itu sebagai apa? Komoditas, ya, ekonomi. Demikian pula kelompok-kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam. Majalah-majalah mereka, buletin-buletin mereka dipenuhi dengan caci maki terhadap pemerintah. Ini menunjukkan mereka itu ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnati wal jamaah. Jadi memberontak itu bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Dan pemberontakan dengan senjata tidak akan pernah terjadi sebelum didahului dengan pemberontakan dengan kata-kata. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan orang-orang beriman di antara kalian. Iya. Ini jelas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin. Demikian pula di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan datang para pemimpin-pemimpin yang zalim. Bersamaan dengan itu beliau tetap berpesan, dengar dan taat. Dengar dan taat, tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruk wa in ukhidha maluk. Engkau tetap mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian meskipun dia memukul punggungmu atau mengambil uangmu, mengambil hartamu. Tetap dengar dan taat. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mau kita kemanakan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita memberontak kepada penguasa yang zalim dengan alasan itu sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan di dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyatan walakin liya'khudh bi yadihi falyakhlu bihi wa in qabila minhu fadak wa illa qad adda alladhi alayhi lahu. Barang siapa di antara kalian yang mau menasihati penguasa, maka janganlah dia tampakkan terang-terangan. Janganlah dia tampakkan terang-terangan. Tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi dengannya, lalu disampaikan. Apabila diterima, maka itu yang diinginkan. Tetapi apabila ditolak, sudah selesai. Dia telah melakukan tugasnya, telah melakukan kewajibannya untuk menasihati. Adapun pemerintah ini mau taat atau tidak, sudah bukan urusannya. Selama dia masih muslim, haram hukumnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala tentang akidah Ahlus Sunnah, "Wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina." Dan kami tidak memandang bolehnya memberontak kepada para imam kami dan para pemimpin-pemimpin kami. Wa in jaru, meskipun mereka berlaku zalim. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan kejelekan kepada mereka. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kita tidak melepaskan tangan dari ketaatan kepada mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridatan ma lam ya'muru bi ma'siyatin. Dan kami Ahlus Sunnah memandang taat kepada mereka merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang di dalam perkara yang bukan maksiat. Wa nad'u lahum bis salah wal mu'afah, dan kami mendoakan kebaikan dan kesehatan kepada para pemimpin-pemimpin tersebut, kebaikan dan keselamatan kepada para pemimpin tersebut. Iya. Oleh karenanya, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, di antara tanda ahlul bid'ah adalah mendoakan keburukan dan kejelekan kepada para pemimpin kaum muslimin. Iya. Jadi, ketika Ahlus Sunnah itu taat kepada pemerintah kaum muslimin bukan karena cari muka atau bukan supaya gaji tidak diputus. Alhamdulillah, kebanyakan kita bukan pegawai negeri. Kita mengajar tidak pernah mendapat gaji dari pemerintah. Bukan mencari muka kepada pemerintah. Bukan mengharapkan ada bantuan finansial, tidak. Tapi memang itu manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang terakhir, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ihtiramul ulama, menghormati para ulama, wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka. Ini diantara prinsip besar dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah.
Ahlussunnah wal Jamaah menghormati para ulama dikarenakan Allah dan Rasulnya telah mengangkat derajat mereka dan menghormati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan bagian dari kami siapa yang tidak merahmati atau tidak menyayangi orang yang kecil di kalangan kami. Wa yujilla kabirana, dan tidak menghormati orang besar atau orang tua. Walam ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui haknya seorang alim. Dan yang dimaksud dengan orang alim itu adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang dimaksud dengan alim. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang berilmu dan dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebaliknya, ciri ahlul bid'ah adalah membenci para ulama ahlus sunnah. Seperti dikatakan as-salaf, min alamati ahlul bid'ah al-waqi'atu ala ahlil athar. Di antara tanda ahlul bid'ah, mereka itu menjatuhkan kehormatan ahlul athar, yakni para ulama ahlul hadith, ulama ahlus sunnati wal jamaah. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah. Maka apabila kita melihat ada di antara manusia yang menjatuhkan nama-nama ulama ahlus sunnah wal jamaah, menjatuhkan Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, atau ulama-ulama terdahulu, maka padanya ada ciri-ciri ahlul bid'ah. Atau yang tersebar beberapa tahun terakhir ini, banyak di antara orang-orang yang mengaku ahlus sunnah yang menjatuhkan kehormatan para ulama. Mereka berbicara tentang aib-aib para ulama. Mereka menghina para ulama, berghibah. Seperti terhadap Asy-Syaikh Abdullah dan Abdurrahman Al-Mar'i, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, Asy-Syaikh Rabi, dan yang lainnya dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketahuilah, pada diri mereka terdapat ciri-ciri ahlul bid'ah dan tidak pantas disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang yang dianggap Ahlus Sunnah apabila ada padanya ciri-ciri dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebetulnya masih banyak yang ingin Anda sampaikan dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat penting, namun waktu membatasi kita. Insyaallah taala mungkin dalam pelajaran-pelajaran para ustadz kita di sini bisa kita dapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih detail tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini penting sekali. Di antara faedahnya apa? Tentang meluruskan sebagian orang yang begitu mudahnya mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah. Ini satu yang sisi. Tadi kita sudah sebutkan dua manfaat, yaitu dapat membedakan Ahlus Sunnah dan bukan Ahlus Sunnah. Manfaat yang lain adalah meluruskan kesalahan sebagian orang. Begitu mudahnya dia menghukumi orang yang tadinya dikenal sebagai Ahlus Sunnah, bahkan sebagai da'i, bahkan sebagai ulama, dikenal sebagai Ahlus Sunnah. Lalu karena menurut dia melakukan suatu kesalahan, langsung dia hukumi sebagai Ahlul Bid'ah, bukan Ahlus Sunnah. Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala menerangkan di dalam Al-Ittisam, orang itu dianggap keluar dari Ahlus Sunnah kalau dia menyelisihi prinsip-prinsip tersebut. Kalau bukan masalah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah yang dia selisihi, berarti apa? Berarti dia tidak keluar dari Ahlus Sunnah. Kecuali apabila dia memperbanyak penyelisihan tersebut. Bukan prinsip, tapi banyak dia selisihi, bisa jadi dia keluar dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Atau dia membangun al-wala wal bara di atasnya. Maka ini pentingnya kita mengenal prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya. Kadang-kadang sebagian orang begitu mudahnya mengatakan fulan hizbi, fulan ahlul bid'ah. Ketika ditanya kenapa dikatakan dia hizbi, kenapa dikatakan ahlul bid'ah, maka dia tidak bisa memberikan jawaban yang pas, ya? Jawaban yang benar, alasan yang benar. Iya, maka perlu sekali mengetahui prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Baik, ada pertanyaan, bagaimana menyikapi keadaan di mana kita ragu-ragu untuk bersegera menikah? Dikarenakan ingin mencari pekerjaan yang status dan gajinya lebih baik dari sekarang. Karena takut
tidak dapat membahagiakan istri dengan pekerjaan yang sekarang. Pertama kita katakan, yang utama diperhatikan adalah hukum pernikahan itu sendiri. Hukum asalnya, pernikahan itu adalah sunnah, adalah perkara yang disunnahkan. Nah, ini pendapat yang lebih sesuai dengan kebenaran, baik menikah pertama atau istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hukum asalnya adalah sunnah. Dan perlu diketahui, hukum sunnah ini bisa berubah menjadi wajib. Bisa berubah menjadi wajib. Ketika apa? Ketika seorang khawatir jangan sampai dia terjatuh kepada perzinahan. Jangan sampai dia terjatuh pada perzinahan. Maka wajib dia untuk bersegera menikah. Jangan dia tunda-tunda. Tidak ada alasan dengan pekerjaan. Dan sebetulnya pekerjaan itu banyak. Sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Dan Allah telah menjamin, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menjamin rezekinya. Maka harus kita perbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita. Ini salah satu yang melemahkan seseorang sebetulnya dari dasar keimanannya, dari tauhidnya tentang Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rezeki. Dan juga yang harus diperbaiki, kebanyakan orang yang belum mau segera menikah itu dengan alasan pekerjaan. Karena apa? Karena dia gengsi melakukan sebagian pekerjaan tertentu yang menurut dia pekerjaan itu tidak berkelas. Iya. Atau pekerjaan yang bisa membuat orang mencibir. Padahal kalau mau banyak sekali jadi penjual ayam, penjual tempe, ya, menjadi kuli bangunan dan sebagainya. Yang penting selamat dulu dari perbuatan maksiat. Ini yang harus dipikirkan oleh seorang hamba. Jangan sampai karena gengsi tidak mau melakukan satu pekerjaan tertentu, kemudian dia tidak mau menyelamatkan diri dari kemaksiatan. Bahkan dia terjerumus di dalam kemaksiatan. Sebab kalau dia tidak menikah, maka dia akan dengan mudah untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat wanita-wanita yang tidak halal baginya. Bagaimana bisa seorang muslim demi menjaga gengsinya lalu dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Seperti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangat untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolong kepada Allah dan jangan kamu lemah. Maka hendaklah seorang berusaha dengan bersemangat dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan biarkan syaitan menakut-nakuti dia. Iya. Intinya yang harus dia lakukan adalah usaha dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Sebagai pemimpin di suatu lingkungan yang tumbuh di dalamnya perbuatan maksiat, contoh judi, pesta miras, kami tidak mampu merubah walaupun hati kami mengingkarinya. Apakah kami menanggung dosa tersebut? Apa sebaiknya kami mundur saja sebagai pemimpin? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pilihan-pilihan untuk merubah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Apalagi kalau dia pemimpin. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam hadis ini secara khusus. Kepada para pemimpin yang memiliki kekuatan, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dia rubah dengan lisannya. Jadi masih ada pilihan. Kalau tidak mampu dengan kekuatan, maka rubah dengan lisan, nasihati. Dan biasanya pemimpin itu memiliki apa? Wibawa di masyarakatnya. Ini kesempatan. Kesempatan untuk dia gunakan wibawanya mendekati masyarakat dan menasihati mereka. Maka yang harus dia lakukan. Iya. Kalau memang semua itu tidak mampu, maka minimal dia benci dalam hati. Adapun apa sebaiknya mundur sebagai pemimpin, maka itu dilihat daripada maslahat dan mudaratnya. Kalau dengan tetapnya dia sebagai pemimpin itu lebih baik dan lebih dia berkesempatan untuk merubah masyarakatnya, maka pertahankan.
dan berusaha untuk menasihati, merubah masyarakatnya. Tetapi kalau dia tetap sebagai pemimpin justru membahayakan dia, yakni misalkan dia terbawa dengan masyarakatnya, atau dia dipaksa untuk menyetujui perkara-perkara yang haram, maka seperti ini lebih baik mengundurkan diri. Kalau sampai membuat seseorang itu menyelisih syariat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjadi makmum, kita ketinggalan 1 rakaat. Maka di saat imam duduk tasyahud akhir, maka kita baru 3 rakaat. Maka kita duduknya iftirashi atau tawarruk. Duduknya tawarruk. Kalau kita sudah sholat 3 rakaat, duduknya tawarruk, bukan iftirash. Sebab riwayat dari Nabi SAW duduk iftirash ketika beliau sholat 2 rakaat. Idza jalasa fi rak'atain nasaba rijlahu al-yumna wa qa'ada ala rijlihi al-yusra. Apabila beliau duduk pada 2 rakaat, beliau tegakkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Dikatakan di situ idza jalasa fi ar-rak'atain. Berarti kalau sudah lewat daripada 2 rakaat, hendaklah dia duduk tawarruk. Begitu pula sebaliknya. Kalau imam duduk tawarruk dan dia baru sholat 2 rakaat, maka dia duduk iftirash. Saya hendak bertanya, apakah pemahaman sururi dan bagaimana cara membedakannya dengan salafi? Lalu jika dia benar-benar sururi, apakah harus benar-benar dijauhi? Pertama harus kita jelaskan dulu berbeda antara menyikapi suatu pemikiran dan menyikapi orang yang membawa pemikiran tersebut. Bisa jadi pemikirannya itu kita sangat benci, tapi menyikapi orangnya belum tentu harus kita tampakkan kebencian kepadanya. Lihat apa maslahat dan apa mudaratnya. Kalau kita tampakkan kebaikan padanya, justru dengan itu dia senang kepada kita dan mau diajak untuk mengikuti kajian-kajian Ahlus Sunnah, maka itu harus kita lakukan. Dan bisa jadi kita tampakkan kebencian kepadanya, maka dia semakin jauh dari kebenaran. Dari mana dia akan tahu kebenaran? Kalau kita Ahlus Sunnah tidak menyampaikan kepadanya, malah menakut-nakuti dia dengan wajah yang sangar, sehingga dia lari dari kita. Kapan dia akan tahu kebenaran? Makanya harus dibedakan. Ini tentang sikap. Adapun yang dimaksud dengan sururi, itu adalah suatu kelompok sesat, suatu ajaran sesat. Dinisbatkan kepada Muhammad bin Naif, Muhammad bin Suruf, Muhammad bin Surur bin Naif Zainal Abidin. Orang ini yang pertama sekali mencetuskan pemikiran sururi ini. Dia adalah seorang ikhwani, seorang ikhwanul muslimin pertama kali. Kemudian dia mempelajari akidah salaf dan dia mau berusaha mengawinkan antara akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah dengan manhaj ikhwanul muslimin. Ini hakikat kelompok sururi. Dan kalau berbicara penyimpangan mereka itu banyak sekali. Di antaranya penentangan terhadap pemerintah kaum muslimin dan juga lemahnya mereka di dalam masalah al-wala wal bara. Ini salah satu prinsip Ahlus Sunnah yang tadi belum sempat kita jelaskan. Bahwa Ahlus Sunnah itu di antara prinsip mereka yang sangat penting adalah menegakkan al-wala wal bara. Al-wala kecintaan dan loyalitas, dan al-bara kebencian dan permusuhan. Ahlus Sunnah mencintai Ahlus Sunnah, mencintai orang-orang yang berjalan di atas sunnah dan membenci orang-orang yang berjalan di atas bid'ah. Namun tentunya kita tidak menyamakan kebencian kita kepada orang kafir dan kebencian kita kepada ahlul bid'ah. Beda. Kalau orang kafir itu tidak ada cintaan kita sedikit pun kepada mereka. Kalau ahlul bid'ah mungkin dia masih dicintai di satu sisi karena ada iman pada dirinya, tetapi dia dibenci dari sisi yang lain. Maka di kalangan sururiyun yang seperti itu tidak ada. Yang seperti itu tidak ada. Tidak ada al-wala wal bara kecuali pada kelompok-kelompok bid'ah tertentu. Kecuali kepada kelompok-kelompok bid'ah tertentu. Wala mereka itu dibangun di atas dasar seseorang itu bersama siapa. Kalau dia bersama kami, bergabung dengan kelompok kami, maka dia adalah teman kami. Walaupun dia itu adalah orang yang paling sesat, yang paling menyimpang. Tetapi kalau dia tidak bersama kami, dia mencela kami, dia tidak bergabung dengan kelompok kami, maka dia musuh kami. Ini sururi. Demikian pula tadi kita sudah jelaskan prinsip Ahlus Sunnah memperhatikan permasalahan tauhid. Adapun orang-orang sururi ini
mereka menyepelekan permasalahan tauhid. Sampai-sampai Muhammad bin Surur ini mengatakan di dalam kitab-kitab akidah itu terdapat jafa, yakni kekakuan. Pengikutnya Salman Al-Audah, tokoh Sururiyun di Al-Qasim, Saudi Arabia, mengatakan akidah itu nggak perlu terlalu dipelajari secara mendalam. Cukup 10 menit untuk mempelajari akidah. Ini diantara akidah kelompok Sururi. Dan mereka juga menentang pemerintah kaum muslimin. Bahkan diantara mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Maka jangan heran kalau mereka masuk ke Indonesia membawa dana yang besar, mereka juga membantu pondok-pondok pesantren yang mengajarkan penentangan dan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin. Iya, banyak, ya, banyak pemahaman Sururi itu. Di antaranya juga yang perlu saya tekankan ulang, tidak ada usaha mereka untuk berlepas diri dari tokoh-tokoh yang menyimpang. Saya berikan contoh saja, ya. Kalau antum dapati di satu toko buku ada karya tokoh-tokoh Sururi. Karya-karyanya Aid Al-Qarni, karya-karyanya Safar Al-Hawali, karya-karyanya Salman Al-Audah, iya, atau karya-karyanya Yusuf Al-Qardawi, tokoh Ikhwanul Muslimin. Ini kita dapati di sekelompok orang yang mengaku salafi, mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tetapi mereka tidak berlepas diri dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti ini. Kenapa? Karena ada satu bid'ah di kalangan mereka, yaitu namanya bid'ah muwazanah. Yani kan masih ada kebaikannya, diambil saja kebaikannya. Kalaupun ada keburukannya, maka tinggalkan keburukannya. Kalau mentahdir mereka, tidak boleh menceritakan keburukan mereka saja. Harus juga disebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini diantara prinsip mereka. Iya. Tetapi, sebagaimana yang saya katakan tadi, berbeda menyikapi pemikiran yang sesat dan orang yang menyandang pemikiran tersebut. Lihat, apa yang pantas, apa yang paling pas untuk kita bersikap padanya. Apakah dengan kekerasan atau dengan kelemah lembutan? Bukankah kita inginkan dia selamat dari pemikiran Sururi tersebut? Jangan kita buat dia semakin tenggelam di dalam pemikiran Sururi tersebut. Kalau mungkin kita mendakwahi dia, maka didakwahi. Iya, wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah seorang ahlus sunnah belajar bahasa Arab, belajar manhaj pada orang tidak di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah? Tadi sudah kita jelaskan, ya, bahaya bermajlis dan mendengarkan ucapan-ucapan ahlul bid'ah, ya, maka hendaklah dijauhi. Benarkah salat sunnah subuh setelah azan subuh hanya 2 rakaat saja? Bagaimana dengan salat tahiyatul masjid? Mohon penjelasan, jazakumullah khair. Saya tidak tahu kalau itu hanya dibatasi boleh 2 rakaat saja. Wallahu alam. Hanya saja memang boleh digabungkan antara salat tahiyatul masjid dengan salat yang lain. Misalkan seorang berniat salat sunnah fajar digabungkan dengan tahiyatul masjid, tidak ada masalah, boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila seorang dari kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Dan tidak ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini 2 rakaat apa. Ya, tidak ada masalah. Apakah 2 rakaat salat sunnah wudu ataukah 2 rakaat salat rawatib, salat sunnah rawatib, ataukah 2 rakaat salat wajib itu sendiri. Mencakup di situ. Wallahu a'lam. Apakah benar bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah memiliki perbedaan pendapat tentang istiwa Allah di atas arsy dengan pemahaman ulama salaf? Bagaimana sikap kita dalam menyikapinya? Secara khusus saya tidak tahu dalam masalah istiwa, tetapi memang ma'ruf Imam Nawawi, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Syaukani dalam karya-karya beliau yang lama, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar dan dianggap sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keadaan mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan yang fatal di dalam masalah akidah, di dalam asma wa sifat. Mungkin sebagian orang bingung, kok bisa mereka memiliki penyimpangan tapi masih dianggap sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Iya. Penjelasannya dikarenakan mereka memang asalnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asalnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga karena
manusia itu tidak ada yang sempurna 100%, yang tidak mungkin salah. Hanya bedanya, kesalahan di dalam masalah asma wa sifat ini memang kesalahan di dalam perkara yang samar, bukan di dalam perkara-perkara yang jelas. Kalau dalam perkara-perkara yang jelas, tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tersalah di situ. Dalam perkara-perkara yang masyhur, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di akhir Majmu' al-Fatawa, beliau menjelaskan, ini sebagai tambahan dari perkataan Imam Syatibi tadi di dalam Al-Ittisam tentang kapan seorang itu keluar dari Ahlus Sunnah. Beliau menjelaskan, seorang itu dianggap keluar dari Ahlus Sunnah dikarenakan dia melakukan kesalahan di mana kesalahan itu sudah ma'ruf, sudah terkenal, sudah masyhur, seperti kesalahannya Khawarij, bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Jahmiyah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang tersalah di dalam masalah tersebut. Dan apabila ada, maka dia akan dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Contohnya apa? Salah seorang ulama ahli hadis yang sangat faqih, hafidul hadis, dan seorang yang zahid, abid, ahli ibadah. Berbagai macam kebaikan ada pada dirinya, mungkin jauh melebihi ulama-ulama tadi yang kita sebutkan. Jauh melebihi Ibnu Hajar, An-Nawawi, Asy-Syaukani, Al-Baihaqi. Bahkan dia hidup di masa tabi'ut tabi'in. Siapa dia? Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Dia hanya memiliki satu penyimpangan saja. Dan mungkin penyimpangan ini lebih rendah dibanding seorang menyimpang dalam asma wa sifat. Sebab asma wa sifat berhubungan dengan Allah. Apa penyimpangannya? Penyimpangannya adalah dia mengikuti manhaj Khawarij. Yakni bolehnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang berlaku zalim. Satu bid'ahnya ini, dan dia dibid'ahkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa itu. Ya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membid'ahkan dia, dan tidak ada yang mau mengambil hadisnya dalam keadaan dia seorang faqih, seorang muhaddits, seorang zahid, abid. Kenapa? Karena dia terjatuh di dalam bid'ah yang masyhur. Sebetulnya sudah jelas, tidak mungkin ada seorang ulama Ahlus Sunnah yang jatuh pada bid'ah tersebut kecuali pengikut hawa nafsu. Maka dia dibid'ahkan. Adapun dalam masalah asma wa sifat, masalahnya memang samar. Samar maksud saya samar itu samar pada sebagian orang. Iya. Dan kesamaran itu harus kita lihat juga pada zaman di mana dia hidup. Syekh Abdullah Al-Mar'i rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang penyimpangan Asy-Syaukani dalam asma wa sifat, kata beliau, ulama memberi uzur kepada Asy-Syaukani. Kenapa? Karena melihat kondisi zaman dan tempat di mana dia hidup. Dia tinggal di lingkungan Syiah dan Asy'ariyah. Di zaman di mana kitab-kitab ulama tidak seperti sekarang ini dicetak. Luar biasa sekarang ini dicetak. Luar biasa kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dicetak dan tersebar. Pada zaman itu tidak seperti sekarang. Dalam keadaan mereka itu mengira itulah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang terjadi pada Ibnu Hajar, pada An-Nawawi, Al-Baihaqi, dan Asy-Syaukani. Dalam keadaan dia mengira penyimpangan atau takwil asma wa sifat tersebut itulah sebetulnya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa di sini? Adalah apa? Tidak sengaja. Penyimpangan yang tidak sengaja. Iya. Dan juga tidak ada ulama di masanya yang membimbing dia, meluruskan dia untuk kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, ini juga kaidah yang sangat besar sekali yang harus dipahami dengan baik. Tidak setiap orang yang melakukan satu kesalahan fatal, yaitu menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, langsung dapat kita bid'ahkan. Langsung kita katakan dia ahlul bid'ah. Buktinya apa? Tidak ada ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan An-Nawawi itu ahlul bid'ah. Padahal kesalahannya fatal dalam asma wa sifat. Ibnu Hajar, Al-Baihaqi, Asy-Syaukani, tidak ada yang mengatakan mereka itu ahlul bid'ah. Kenapa? Karena mereka melakukan itu, penyimpangan itu tanpa sengaja, dan mereka mengira itu manhaj Ahlus Sunnah dan belum tegak hujjah atas mereka. Maka apabila mereka sudah meninggal, dikatakan oleh Syekh Rabi,
hafizahullah taala, bagaimana menyikapi para ulama tersebut? Apabila mereka sudah meninggal, maka kita berikan udzur. Kenapa? Sudah tidak mungkin lagi kita mau jelaskan kepada mereka, kamu salah. Kita doakan, semoga Allah mengampuni mereka. Tetapi apabila mereka masih hidup, maka kewajiban kita untuk menasihati mereka, menasihati orang yang menyimpang tersebut. Baik, masih ada waktu? Adakah zikir khusus yang dibaca di setiap 2 rakaat tarawih? Tidak ada. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada zikir khusus yang dibaca setiap 2 rakaat tarawih. Wallahu alam. Apa hukum bersedekap setelah i'tidal? Karena banyak ikhwan yang bersedekap dan ada pula yang tidak, mohon penjelasan. Ini termasuk masalah khilaf yang diperselisihkan oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Saya tidak ingin berpanjang lebar dalam kesempatan yang singkat ini. Intinya, kedua pendapat tersebut, apakah kembali bersedekap dan tidak bersedekap, dua-duanya adalah pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan kita adalah meneliti mana yang lebih menenangkan hati, mana yang lebih cocok kepada kebenaran. Silakan diikuti dan tidak ada atau tidak dibolehkan saling mencela di dalam permasalahan ini. Maka ini pelajaran bagi kita. Ini termasuk perkara yang boleh kita berbeda pendapat padanya. Wallahu alam. Dan tidak ada dalil yang tegas, mengatakan tangan itu harus bersedekap atau kembali seperti biasa setelah i'tidal. Sehingga inilah kembali kepada ijtihad masing-masing ulama. Wallahu alam. Apakah disyariatkan seorang khatib Jumat atau yang lainnya sebelum mengakhiri khutbahnya berdoa dengan keras kemudian diaminkan oleh para jamaah? Jazakumullah khair. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan beliau mengatakan secara khusus tidak, namun tidak mengapa dia mendoakan dan diaminkan oleh para jamaahnya sepanjang dia tidak mengkhususkan hal itu. Wallahu alam. Demikian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ada syubhat yang dilontarkan ahlul bid'ah yang mengaku salafi atau ahlus sunnah dalam kurung sururi atau hizbi. Kitabnya sama, ulamanya sama, ajarannya sama. Kenapa kita ragu-ragu untuk menuntut ilmu kepada mereka? Kalau memang itu terbukti, yang menjadi masalah itu terbukti atau tidak. Kalau memang itu terbukti demikian, kitabnya sama, ulamanya sama, pemahamannya sama, sama-sama berjalan di atas sunnah wal jamaah dalam semua permasalahan. Bukan mencampurkan permasalahan tertentu diambil dari ikhwanul muslimin atau dari kelompok-kelompok yang lainnya, bukan. Kalau memang itu terbukti, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah duduk di majelis mereka. Tetapi yang menjadi masalah, kebanyakan yang seperti ini tidak terbukti. Seperti yang saya contohkan tadi, di antara mereka bermudah-mudahan dalam sikap mereka terhadap orang-orang yang menyimpang. Bahkan tidak jarang mereka cetak buku-buku orang-orang yang sesat. Tidak jarang seperti itu. Mereka cetak buku-buku orang-orang yang menyimpang. Bahkan mereka datangkan para dai-dai yang menyimpang untuk apa? Untuk berdakwah. Ya, di negeri ini ataupun di negeri-negeri yang lainnya. Kenapa? Karena ada satu organisasi yang telah memberikan dana kepada mereka, itu memaksakan harus syekh ini yang datang ke sana. Maka mereka terpaksa mengikuti. Kenapa? Karena sudah diberi dana sebelumnya. Nah, ini yang terjadi. Jadi permasalahannya ini dibuktikan benar atau tidak. Kemudian inilah pentingnya seorang itu mempelajari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita jelaskan tadi. Dan masih banyak yang belum kita jelaskan. Sehingga dia bisa membedakan. Sehingga dia dengan mudah dapat membuktikan apa yang dilontarkan oleh orang tersebut. Iya. Dia katakan kitabnya sama, ulamanya sama, ajarannya sama. Berarti sama-sama berada di jalan yang sama. Kalau kita tidak memahami prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak akan bisa membuktikannya. Makanya penting untuk mempelajari akidah. Itu semua ada dalam kitab-kitab akidah. Iya. Ustaz, bagaimana dalil tentang orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa-rupa kalian, tapi memandang hati dan amal kalian? Apakah ini terjadi di dunia atau di akhirat? Di dunia. Ini terjadi di dunia. Adanya amalan-amalan manusia itu di dunia. Manusia beramal di dunia. Di akhirat dia tinggal memanen. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin ila a'malikum wa qulubikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada jasad-jasad kalian, tetapi melihat kepada amalan-amalan kalian dan hati kalian itu di dunia.
Sekarang dakwah salaf sudah mulai berkembang dan bertambah banyak. Apakah bisa disebut kelompok yang banyak atau mayoritas? Tidak penting ini. Ini tidak penting banyak atau sedikit. Yang penting apa? Mengamalkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi. Maka kembali lagi penting sekali kita memahami prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kalau bisa berkembang dan mayoritas dan kita termasuk di dalamnya, termasuk di dalam orang-orang yang memiliki amal saleh mengembangkan dakwah Ahlus Sunnah ini. Dakwah salaf di Indonesia terpecah. Mana yang harus kita ikuti? Dakwah salaf itu tidak terpecah. Apabila terpecah, maka ada di antaranya yang menyimpang. Oleh karena itu, kembali lagi saya katakan, pelajari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah sehingga kita bisa membedakan ini yang sudah salah, sudah menyimpang dari prinsip Ahlus Sunnah, dan ini yang masih berjalan di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Ini yang paling penting dari daurah kita kali ini. Hendaklah kita pahami, Ahlus Sunnah itu dikenal dengan prinsip-prinsipnya, dengan sifat-sifatnya, dengan karakteristiknya. Demikian pula orang yang menyimpang dikenal dari penyelisihannya terhadap prinsip-prinsip tersebut. Iya. Ustaz, apabila kita masbuk dan mendapati imam sedang sujud atau ruku, apakah kita langsung ruku atau sujud, ataukah kita takbiratul ihram dulu dengan mengangkat tangan kemudian baru mengikuti imam? Takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram dulu, sebab takbiratul ihram merupakan syarat sahnya salat. Kunci daripada salat, untuk membuka salat adalah takbir. Harus takbiratul ihram dulu. Adapun masalah mengangkat tangan itu tidak perlu. Tapi langsung mengikuti imam pada posisi apapun dia. Iya. Bertakbir itu tidak mesti harus dengan mengangkat tangan. Bagaimana seorang suami yang menyuruh istrinya untuk bekerja baik di dalam negeri atau di luar? Pertama, seorang istri itu seorang wanita itu memang tidak terlarang dia bekerja. Tidak terlarang dia bekerja dengan syarat tidak ada penyelesaian syariat dalam pekerjaannya. Baik dalam suasana pekerjaannya tidak ada ikhtilat misalkan, ataupun dia tidak menyanyiakan anak-anaknya dan suaminya, dan dia keluar rumah misalkan, kalau harus keluar rumah dengan adab-adab yang sesuai syariat. Tidak dilarang. Iya. Maka apabila seorang istri itu disuruh suaminya untuk bekerja dan tidak ada larangan-larangan atau tidak ada penyelesaian syariat, tidak apa-apa. Dan bahkan wajib dia memenuhi perintah suaminya. Kenapa? Karena perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Kecuali kalau dia memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh ditaati. Seperti misalkan bekerja di luar negeri, pergi sendiri tanpa mahram yang menemani, maka ini hukumnya haram, tidak boleh, dan tidak ada ketaatan kepada suami yang memerintahkan seperti itu. Iya. Namun dari sisi nasihat, kita nasihatkan kepada para suami untuk tidak menyuruh istrinya bekerja. Sebab yang bekerja itu memang kewajiban suami. Mestinya istrinya itu di rumah, mengurus rumahnya, mendidik anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha. Seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Dikatakan pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan ditanya atas kepemimpinannya tersebut. Maka ini tugas seorang istri. Dan kelebihan suami atas istrinya dikarenakan dia memberikan nafkah kepada istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin wanita. Kenapa? Atau karena apa? Karena Allah telah melebihkan laki-laki di atas wanita. Dan karena nafkah yang mereka berikan kepada istri-istri mereka. Maka hilang satu sifat kepemimpinan seorang suami apabila dia memerintahkan istrinya untuk bekerja. Apalagi kalau dia sendiri di rumah santai-santai menerima hasil dari istrinya. Hilang sudah salah satu sifat kepemimpinan suami. Iya. Apa hukum salat di belakang imam yang jadi sponsor perdukunan? Rumahnya sebagai tempat pengobatan alternatif yang tidak syar'i. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah, apabila penyimpangannya seperti perdukunan ini, baik yang melakukannya maupun yang setuju dengannya, maka tidak boleh salat di belakangnya, karena dia melakukan kesyirikan. Adapun apabila seorang melakukan suatu penyimpangan yang tidak sampai pada derajat syirik, maka masih boleh solat di belakangnya. Tapi kalau sudah sampai kesyirikan, tidak boleh solat di belakangnya. Iya. Akhir-akhir ini marak di televisi acara-acara pengajian
baik yang diadakan di studio TV ataupun di masjid-masjid kota yang disiarkan di TV secara langsung dengan tema-tema yang menarik seperti zikir bersama, tablik akbar, bengkel hati dan lain-lain. Bagaimana pandangan sikap Ahlus Sunnah dalam hal itu? Apa hukuman bagi mereka, ustaz-ustaz yang berdakwah di TV? Bagaimana cara menasihati atau mengajak ustaz-ustaz agar berjalan di atas manhaj salaf? Yang pertama, tentunya sudah kita maklumi, kebanyakan daripada acara-acara tersebut mengandung penyimpangan-penyimpangan. Mengandung penyimpangan-penyimpangan. Seperti yang disebutkan di sini, zikir bersama, dan lain sebagainya. Maka ini adalah bid'ah-bid'ah yang harus diperingatkan umat darinya. Dan tidak sepatutnya seorang muslim ikut menikmati acara-acara tersebut. Bahkan dia harus memperingatkan umat dari penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini. Dan yang paling penting bagi kita adalah menjaga diri kita. Dengan apa kita menjaga diri kita? Tentunya di samping senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menjaga kita dari penyimpangan-penyimpangan adalah dengan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu tersebut dan berusaha mendakwahkannya. Ini yang paling penting bagi kita dan ini yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali, sebelum kita berpikir untuk berdakwah kepada orang lain, didik dulu diri kita. Didik dulu diri kita di atas jalan yang benar, di atas ajaran yang benar, ajaran yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita amalkan dengan baik, barulah kita dakwahkan. Kita akan tahu bagaimana cara mendakwahi mereka kalau kita menuntut ilmu, kalau kita mendalami ilmu dengan sebaik-baiknya insyaallah taala. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Beberapa pertanyaan tidak bisa kita jawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.